Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji tentang 7 penyakit umat. Suatu umat akan mengalami kehancuran manakala memiliki sifat-sifat buruk yang kemudian disebut dengan penyakit umat. Rasulullah SAW pernah mengingatkannya dengan bersabda, sayusibu ummati da'ul umam al-asaru wal batoru watakasuru watasyahunu fit dunya watabaghudhu watakhasudu hatta yakuna baghya. Rawahul Hakim. Akan menimpa kepada umatku mengingkari nikmat, sombong, bermegah-megahan, bermusuhan di dalam perkara dunia, saling membenci, saling mendengki sampai melampaui batas. Itulah 7 penyakit umat. Yang pertama adalah mengingkari nikmat itu sendiri. Padahal jika nikmat itu disyukuri, maka Allah akan menambah nikmatnya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sungguh jika kalian itu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku. Dan sungguh jika kalian berkufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ini adalah peringatan, merupakan juga bentuk kasih sayang Allah agar manusia, agar kita juga orang yang beriman itu selalu mensyukuri nikmat yang telah kita terima. Sebab nikmat itu dari Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah itu, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Yang kedua, penyakit umat itu adalah sombong. Sombong itu biasanya yang memiliki peluang adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan Allah pernah menggambarkan ketika iblis diperintah untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ternyata iblis tidak mau menghormati. Apa sebabnya? Sebabnya ciptaannya lebih mulia dibanding Nabi Adam. Iblis dari api, Nabi Adam dari tanah. Itulah yang menyebabkan iblis tidak mau menghormat. Nah, sombong ini adalah penyakit yang sudah lama sekali. Nabi pernah memberikan batasan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Semoga penyakit ini tidak ada dalam diri kita. Yang ketiga,
bermegah-megahan, saling berlomba banyaknya harta untuk bersaing, membanggakan diri dengan hartanya. Di dalam Islam, istilahnya fastabiqul khairat. Kita boleh kaya, boleh punya harta banyak, tetapi kita tidak melupakan kewajiban kita untuk menyantuni yang berhak kita santuni. Tidak mengapa harta kita banyak untuk kemanfaatan umat juga. Tidak hanya harta itu sekedar bangga-banggaan, membanggakan diri, tetapi tidak untuk kemaslahatan umat. Nah, Islam ini sangat mulia sekali, sehingga orang-orang yang kaya mereka telah terbiasa untuk selalu berinfak, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka disinilah sangat berbeda dengan orang-orang yang bukan Islam. Kemudian nomor 4, penyakit umat ini adalah bermusuhan di dalam perkara dunia. Ini jangan sampai terjadi. Sesama umat Islam, gara-gara perkara yang sedikit itu kemudian menjadikan berpecah belah, menjadikan permusuhan, saling mendengki, saling permusuhan, sehingga tidak tampak dan pecahlah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kelima, saling membenci. Kalau sudah saling membenci ini penyakit umat, orang yang mempunyai kebaikan tidak ada nilainya di hadapan orang yang membenci. Oleh karena itu, hal ini ditanamkan dalam Islam agar sesama mukmin tidak saling membenci, tapi saling berkasih sayang. Nah, itu dapat diwujudkan apabila semua memiliki ketaatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama mukmin itu bersaudara, sehingga tidak ada rasa kebencian. Termasuk juga penyakit yang keenam itu saling hasut, mendengki. Nah, ini juga tidak layak bagi umat Islam, bagi orang Islam. Misalkan temannya itu mempunyai kemajuan dalam usaha atau meningkat ilmunya dan sebagainya, ini tidak patut untuk mendengki. Tetapi kedengkian itu hanya dua hal yang dibolehkan. Iri boleh, iri yang positif seperti kita iri orang yang punya pengetahuan, kemudian pengetahuannya dapat dimanfaatkan untuk kemasyarakatan umat. Iri orang yang punya harta, kemudian dia dapat memanfaatkan untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau mendengki untuk menghancurkan kepribadian orang lain agar ilmunya hilang dengan cara dibunuh dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir, penyakit umat yang akan merusakkan umat sendiri adalah melampaui batas. Tidak ada batas-batas yang selalu dijaga, tetapi batas-batas itu diterjang. Batas-batas itu adalah larangan, apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu diterjang saja. Ini akan rusak. Banyaknya mabuk-mabukan,
banyaknya judi, perzinaan dan sebagainya. Inilah akan membawa rusaknya umat. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar kita memiliki ketaatan, ingat kepadanya, sehingga kita terselamat dari penyakit umat. Dan semoga setiap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita akhirnya sadar bahwa penyakit umat itu akan menghancurkan suatu negara, sehingga juga akan memperbaiki diri untuk lebih baik. Demikian kajian singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.